Selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai aturan sinus. Nah, berarti rumus yang akan digunakan hanya rumus sinus. Dan segitiga yang digunakan tidak hanya segitiga siku-siku saja, melainkan segitiga sembarang. Di sini kita akan tampilkan segitiga ABC dengan panjang sisi di depan sudut A itu A, di depan sudut B panjang sisinya B, dan di depan sudut C itu kita kasih nama panjang sisinya C. Nah, karena dia belum siku-siku, kita tidak bisa menggunakan rumus dasar dari sinus. Jadi, kita buat dulu segitiga ini menjadi segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Ya, dengan menarik garis dari salah satu titiknya ke hadapan sisinya. Nah, dengan catatan harus tegak lurus. Nah, kita contohkan di sini ada menarik garis dari titik A ke sisi BC. Dengan catatan harus tegak lurus nih. Tegak lurus. Nah, kita beri nama titiknya selanjutnya karena udah segitiga A, B, C, kita lanjutkan dengan D. Kita kasih nama berarti panjang AD dengan X. Nah, terdapat dua buah segitiga. Ada segitiga ABD dan segitiga ACD. Nah, kita kasih dulu ini sudutnya berarti terbentuk sudut B dan sudut C di depan sudut siku-sikunya itu. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu untuk segitiga ABD. Nah, kita menggunakan sudut B, kan? Jadi, sinus B, sin B, sin itu rumusnya apa? Rumus dasarnya, sin, depan per miring. Depannya apa? Sisi apa? AD per miringnya AB. Nah, panjang AD berapa sih? Iya, X. Dan panjang AB itu adalah C. Berarti X per C. Jadi kita bikin lagi. Sin B sama dengan X per C. Nah, gimana ini cara mencari X? Kita kali silang ya. Ini anggap sin B per 1. Jadi, 1X sama dengan C sin B. Nah, ini kita namakan dengan persamaan 1. Selanjutnya, kita perhatikan lagi dari segitiga yang terbentuk yang kedua. Ada segitiga ACD. Nah, sudah lihat segitiga ACD, udah segitiga siku dia. Jadi sinus C bagaimana? Depan per miring, depannya AD per miringnya adalah AC, sehingga AD itu X dan miring itu B. Kita tulis lagi, berarti sinus C sama dengan X per B. Ini kita anggap 1, jadi X sama dengan B kali sin C. Nah, ini kita bikin dia menjadi persamaan 2. Gimana? Lihat persamaan 1 dan persamaan 2. Sama-sama X sama dengan kan? X sama dengan persamaan 1. X sama dengan juga untuk persamaan 2. Jadi kita bisa tuliskan C sin B sama dengan B sin C. Nah, ini kita namanya mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, di sebelah kiri ada C sin B dan di sebelah kanan ada B sin C. Kita samakan nih hurufnya. Berarti C per sin C sama dengan B per sin B. Nah, ini baru untuk satu sisi ditarik garis dari sudut A. Bagaimana kalau ditarik garis dari sudut C atau ditarik garis dari sudut B?
Nah, sama akan bertemu seperti pola yang kita buat sekarang ini. Jadi, dapat kita simpulkan nih, aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Berarti panjang sisi A per sinus A, kayak gitu. Kalian bisa mencobanya sendiri untuk latihan di rumah. Nah, ini ada contoh soalnya. Pada segitiga ABC diketahui rusuk C 8 akar 2, rusuk B 8, dan sudut B itu 30 derajat. Hitunglah yang pertama sudut C, dan yang kedua rusuk A. Berapa sih? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, mudahnya itu kalian gambar dulu, terserah gambarnya, segitiga sebarang aja. Udah, kita bikin gambar A, B, C. Nah, rusuk C, ingat, rusuk C itu adalah panjang sisi di hadapan sudut C. Nah, ini 8 akar 2. Rusuk B, panjang sisi di depan sudut B. Nah, sudut B-nya itu 30 derajat. Nah, gimana untuk menghitung besar sudut C? Ya, pakai aturan sinus tadi. Nah, berarti gimana? Kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya apa? B per sin B sama dengan C per sin C. Cukup dua pasang sisi sudah bisa kita mengerjakannya, tidak perlu ketiga-tiganya. Nah, ini 8 per sin 30 sama dengan C-nya itu 8 akar 2 per sin C. Jadi itu yang akan kita cari, sin C. Nah, ini kita kali silang, diperoleh 8 sin C sama dengan 8 akar 2 kali sin 30. Sin 30 berapa? Ya, setengah dikali 8 akar 2. Jadi kalau belum hafal, hafalin dulu sudut istimewa, itu wajib hafal. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Ya, berarti setengah kali 8 itu 4 akar 2 per 8. Sehingga diperoleh, ini sederhanakan, 4 sama 8, jadinya 1 per 2 akar 2. Ya, 1 per 2 akar 2 itu berapa derajat sih sin yang menghasilkan setengah akar 2? Berapa? Iya, C sama dengan 45 derajat. Nah, itulah dia, sudut C, besar sudut C adalah 45 derajat. Nah, untuk menghitung rusuk A bagaimana? Ya, kita harus menghitung dulu besar sudut A-nya berapa. Nah, total jumlah sudut segitiga. Sudut dalam segitiga itu berapa totalnya? Ya, 180 kan? Jadi udah diketahui sudut B-nya. Kita udah dapat juga sudut C. Jadi sudut A-nya berapa? Ya, bisa kita bikin gini. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita bikin. Berarti sudut A ditambah sudut B-nya, ya, 45 derajat. Sudut B-nya 30 derajat dan sudut C 45 derajat. Sehingga sudut A sama dengan 180 dikurang berapa? Ya, 75 derajat, sehingga hasilnya 105. Nah, berarti besar sudut A adalah 105 derajat. Setelah diperoleh sudut A, baru kita mencari panjang sisi A-nya, rusuk A. Dengan rumus apa? Ya, rumus aturan sinus.
Berarti sudut A diketahui. Kita pakai A per sin A. Sama dengan, terserah mau pakai B atau C, karena B atau C udah diketahui. Salah satu aja, ini dia, salah satu aja, tidak perlu dua-dua yang diketahui itu yang kalian pakai. Tidak perlu dua-dua yang kamu pakai. Tidak perlu dua-duanya yang kita pakai, jadi cukup satu yang kita pakai. Nah, A per sin A sama dengan B per sin B, misalnya seperti ini. Sehingga diperoleh A per sin 105 derajat sama dengan B-nya berapa? B-nya 8, sinus B berapa? Sin 30 derajat, berarti kali silang, kali sin 30 setengah sama dengan 8 dikali sin 105. Nah, jadi nilai A-nya berapa? A dikali sin 30. Sin 30-nya berapa sih sin 30? Ya, setengah sama dengan 8 dikali sin 105. 105 ini 90 tambah berapa sih yang menghasilkan 105? 15 kan? 15 tidak sudut istimewa, ya udah kita biarkan aja dulu, dia tetap sin 105. Nah, ini jadinya 8 kali sin 105 per setengah. Kalau dibagi dengan pecahan, ya kali dibalik, berarti 8 kali sinus 105 dikali 2 per 1. 8 kali 2, 16. 16 sin 105. Nah, cukup sampai di sini pengerjaan kita. Jadi, kalau diperbolehkan menggunakan kalkulator, baru kita gunakan kalkulator sin 105 itu berapa. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah sampai sini aja cukup. Ini ada kata-kata mutiara untuk kita semua, yaitu berhenti berharap, mulailah bertindak. Jadi, kalau menginginkan sesuatu itu jangan hanya berharap saja tanpa melakukan, tanpa action. Untuk kita menggapai sesuatu, mulailah dengan suatu tindakan. Bagaimana cara mendapatkan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita dapatkan. Jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Karena dengan di rumah aja kita dapat bekerja, kita dapat belajar, kita dapat info tanpa harus keluar rumah untuk hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting tentunya. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.